Dalam konten pembelajaran daring, transkrip video berupa tulisan. Dari dialog atau percakapan pada video ini seringkali tidak pas. Dengan audio dari aktivitas diskusi, hal ini dikarenakan penterjemahan audio ke tulisan masih pada tahap penyempurnaan dari CapCut software editing yang digunakan. About potluck. Potluck, food sharing, or food pooling is a gathering where each guest contributes a different and unique dish that is usually homemade to be shared. Oke, berhubung kita ngumpul di sini ya, lagi pada ngumpul, terus aku mau bikin acara, jadwal ataupun agenda buat kita semua, buat ya sosialisasi kayak gitu. Menurut kalian enaknya kita harus ngapain ya buat di sosialisasi agenda? siapa dulu ini, tetangga apa buat keluarga? Harus kita aja, tetangga. Jadi gimana? Ya udah adain arisan aja. Kan belum ada arisan di RT kita. Tapi aku lebih sukanya kemana ya? Kemana ibu? Gimana kalau kita botram aja? Kalau enak boleh. Botram boleh Iya. ya? Emang Penny nggak ada pikiran yang lain? Nah ada mungkin ide yang lain. Mungkin Jumat bersih. Gak mau botram aja. Iya udah botram aja. Udah kebanyakan pilih botram, jadi kita harus fix botram ya. Gimana? Apa yang harus dipikirin nih biar agenda kita lancar? Apa? Kita tentuin dulu kapan botramnya. Biasanya tetangga kita tuh waktu luangnya kapan sih? Suka merhatiin gak sih? Minggu sih ya paling Kebanyakan banyak. minggu. Ya. Tapi itu kebanyakan sih minggunya minggu malam loh. Weekend. Iya, apa minggu? Waktu minggu, enak tuh waktu minggu. Di mana tempatnya? Harus di tempat santai sih harusnya, biar lebih luasa gitu aja. Kayak di lapangan gitu ya. Jangan di lapangan, takut nah. Berarti tempatnya di mana? Di tempat yang outdoor terbuka gitu, kayak taman gitu bisa jadi. Di RT 1 punya tempat nggak sih? Kata satu, di mana ya? Ada juga lapangan. Itu aja tetangga yang rumahnya luas aja. Kayak di mana ya? Atau itu? Oh iya di ini di Bu Penny nih. Bu Penny Ya, Bu Penny kan rumahnya besar ya. Iya. Lah, di belakang aja, di belakang rumahnya aja. Iya lahannya Pemandangannya kan enak. bagus. Nanti Bu Penny Bisa boleh lihat loh sawah. siapin itu tempat yang biar enak. Boleh. Berarti Bu Penny menyetujui ya? Setuju. Jadi gimana untuk makanannya? Mau bawa sendiri apa kita masak bareng di rumah Ibu Penny? Kalau masak bareng mah kayaknya Mending bawa masing-masing aja, soalnya kan takutnya seleranya beda-beda. Tapi saya mau pengennya dimasakin. tapi kan biar banyak opsi tuh si makanannya tuh banyak opsi, Saya mah banyak ya. pilihan. Saya mau makan apa aja. Bebas. Jadi mending apa? Aku pengen cemilan dibawa makanannya. Aku pengen bawa makanan yang ringan-ringan aja gitu. Berarti makanannya dari sendiri bawa. Iya. Berarti kita sebagai Biar nggak pihak ribet. RT nyediain tempat aja, acaranya sama waktu. Udah Iya, boleh bisa jadi. harus jelas dulu ini teh. Minggu-minggu sore apa malam minggunya? Malam minggu. Malam minggu ya biar rame ya. Tapi Biar anak muda malam minggu banyak acara Bu. kita kan bukan anak muda lagi. Tangga kan banyak anak muda Bu. Nanti sosialisasinya kurang loh. Kalau minggu malam Seninnya anak-anak Iya, sekolah Bu. sekolah. Nanti kurang Besok tidur dia. Senin. Itu cukup membingungkan saya ya. Udah malam minggu aja gimana? Anak-anak muda kan biar Kenapa nggak minggu malam? ya minggu malam tuh ya berarti kan itu kan ada anak-anaknya nanti butuh istirahat. Ya udah gitu. jelas ya. Minggu malam minggu ya. Sabtu Ya, Sabtu sore. Oke fix. Siapa yang mau nyebarin informasinya? Ibu Penny kan dia sebagai tuan rumah. Kita itu bikin agendanya dulu. Semuanya aja. Tapi sosialisasikan dulu, takutnya ada yang nggak setuju ya. Acaranya kan Iya, udah bagus, obrolin waktunya dulu. udah ada, jenis makanannya udah setuju, tempatnya udah ada di Bu Penny. Nanti siapa nih bagian yang mau kasih tahu warga yang lain?
Buaya aja. Tapi kan kita ada grup kan ya, kita sebar aja informasinya di grup itu. Biar praktis gitu, biar nggak harus datang ke rumah masing-masing atau ke rumah tetangga gitu ya kan. Ada grup ini kan udah canggih gitu ya. Jangan banyak aturan ya, takutnya kalau kita ya banyak atur, tetangganya itu nggak minat. Ini kan bagus nih caranya buat sosialisasi, buat Mempererat silaturahmi. Kita tuh juga ada yang memaksakan, itu juga ada yang bilang hadir enggaknya kan lewat grup. Biar efisien juga. Pada konten ini, saya akan membahas tentang modal sosial dalam keterkaitannya dengan pendekatan alternatif dalam mengatasi beberapa kendala atau hambatan pada organisasi. Pendekatan modal sosial mengutamakan cara pelembagaan potensi-potensi sosial yang ada. Potensi-potensi sosial tidak mengutamakan penggunaan modal finansial atau umumnya modal ekonomi, melainkan potensi-potensi non-finansial menjadi bagian utama yang ditonjolkan dari pendekatan ini. Kemudian karakter utamanya adalah jejaring kepercayaan atau disebut trust. Ini menjadi dasar bagaimana potensi-potensi sosial itu terlembagakan. Potensi-potensi sosial seperti modal sosial menjadi bagian dari sumber daya sosial, dan cara penggunaannya menunjuk pada manajemen potensi sosial. Kita mudah melihat contoh dari penggunaan modal sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya arisan. Ada banyak bentuk arisan, seperti kegiatan urunan mengumpulkan uang kemudian peserta mencabut slot. Dan bagi anggota yang beruntung, maka ia akan mendapatkan uang dari kegiatan arisan untuk bentuk urunan mengumpulkan uang. Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Dalam agama tertentu misalnya agama Islam, arisan adalah bentuk muamalah. Tapi bagian ini belum ada dibahas secara spesifik pada Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, hukum arisan dikembalikan pada hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan. Berkaitan dengan teori-teori dalam ilmu pengetahuan seperti teori ekonomi mikro, teori sosial dan teori perilaku konsumen, arisan menjadi bagian terpenting dari perhatian para teoretisi. Teori ekonomi mikro, arisan bisa dilihat sebagai bentuk sederhana dari sistem ekonomi mikro di mana individu-individu berkontribusi dan mendapatkan manfaat secara bergilir. Teori sosial, arisan juga bisa dilihat sebagai praktik sosial, di mana individu-individu berkumpul dan berinteraksi satu sama lain. Ini mencerminkan bagaimana interaksi sosial dapat membentuk dan mempengaruhi struktur ekonomi. Teori perilaku konsumen, dalam konteks ini, arisan bisa dilihat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau produktif anggotanya. Contoh arisan lainnya. Kita bisa melihat contoh arisan lainnya seperti kegiatan-kegiatan silaturahmi dalam masyarakat di Indonesia. Botram adalah tradisi makan bersama yang berasal dari daerah Jawa Barat atau suku Sunda. Tradisi ini melibatkan masyarakat Sunda dalam menikmati makanan saat kumpul bersama anggota keluarga, kerabat, atau orang terdekat. Makanan khas Sunda seperti nasi lewet dan lalapan biasanya digelar memanjang di atas sebuah daun pisang yang sudah dibersihkan. Botram sendiri bukanlah satu-satunya nama, dan nama tersebut lebih populer di kota Bandung. Di beberapa daerah Sunda lain, makan bersama ini dikenal dengan sebutan bancakan, cucurak, ngalihuit, dan masih banyak lagi. Botram sebagai kebiasaan makan bersama, kebiasaan memakan dengan cara ini dulunya biasa dilakukan oleh para petani saat meladang di sawah. Karena jarak antara sawah yang luas dengan rumah cukup jauh, para petani biasa mengolah berbagai lauk yang bisa dimakan saat bekerja jauh dari rumah tanpa harus mencari keluar ladang. Ini hampir sama dengan kebiasaan makan bersama dalam suku Pamona di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kebiasaan makan bersama disebut molimbo. Di sini setiap orang akan diberikan tugas membawa jenis makanan dan minuman tertentu untuk dihidangkan. Di luar Indonesia, kebiasaan makan bersama juga dikenal dengan nama potluck. Baik Indonesia ataupun di Irlandia, bentuk arisan untuk aktivitas berupa kegiatan makan bersama dipandang sebagai salah satu bentuk potensi sosial yang sangat penting untuk mengatasi beberapa kendala atau mengatasi hambatan dan atau menyelesaikan masalah-masalah tertentu.
Bye.